Ia adalah istri yang pintar dalam menghukum suaminya yang selingkuh. Dia tidak menangis atau frustasi. Ia menggunakan kepintarannya yang jenius dan menyiksa suaminya dengan elegan, sampai membuatnya gantung diri, dan bahkan mengendalikan kepolisian untuk menggelapkan uang 16 miliar. Dia menggunakan uang 200 juta sebagai umpan, dan membuat semua orang memihaknya untuk mendapatkan 16 miliar. Sampai akhir, polisi tidak tahu siasat liciknya. Inilah drama dengan rating tinggi 9.1, berjudul Boku no Yabai Suma. Cerita ini tentang prahara rumah tangga Kohei. Kohei memiliki istri yang kaya dan cantik. Ia juga sangat perhatian dan selalu merawat Kohei setiap hari. Bertahun-tahun lamanya, Kohei mengandalkan warisan dari ayah mertuanya, tinggal di villa besar, membuka kedai kopi. Jadi artinya dia memiliki istri yang baik dan kaya. Kohei harusnya merasa senang, namun kenyataannya tidak. Setelah beberapa tahun, Kohei makin bosan dengan istrinya Maria. Ia bahkan membencinya, bahkan melihatnya saja bikin ia jijik. Jadi dia memilih untuk selingkuh. Mereka berencana untuk membunuh Maria. Ana, selingkuhannya, memberinya racun dan menyuruhnya mencampur dengan anggur. Polisi tidak akan bisa melacaknya. Kohei segera bertindak. Dia menuangkan racun ke dalam anggur dan membawanya pulang. Saat ia sampai, ia melihat ada darah di lantai. Maria juga menghilang. Kohei tidak bisa menemukannya. Ia lalu kembali ke ruang tamu dan menemukan surat di atas meja dengan inisial N31. Surat itu mengatakan, istrimu telah diculik. Siapkan 200 juta yen. Jika Anda berani memanggil polisi, kami akan membunuh istrimu. Tentu saja Kohei memilih memanggil polisi. Polisi lalu datang. Seperti biasa menanyakan tentang situasi. Kemudian seluruh rumah digeledah. Ketika anggur merah Kohei ditemukan, ia sedikit khawatir, lalu berpura-pura sedih dan memberitahu polisi. Tadinya akan diminum bersama istrinya. Melihat dia bersedih, inspektur lalu mengembalikan anggurnya. Setelah polisi pergi, Kohei berhenti pura-pura. Warna aslinya muncul. Dia sangat gembira. Ia mengambil bir untuk merayakan kesuksesannya tanpa membuat ia terlibat. Kohei yang kegirangan tidur saat subuh. Tetangga lalu muncul dan memberinya surat. Saat dia membuka surat itu, ditemukan inisial yang sama N31 dari penculik. Surat itu mengatakan, saya tahu Anda telah menelepon polisi. Kami akan memotong istrimu. Di dalamnya ada kuku Maria. Polisi menduga bahwa Maria sudah mati. Kasus ini berubah menjadi pembunuhan. Media juga melaporkan kejadian ini. Kohei juga berpikir istrinya sudah mati. Ia sangat senang. Sungguh pria yang aneh. Istrinya telah dicabik-cabik. Dia malah kegirangan. Meskipun dia sangat senang, di depan media ia berbohong untuk menguatkan alibinya sebagai orang baik. Namun, Kohei tidak tahu sudah dicurigai. Ternyata, polisi menemukan bukti selama penyelidikan. Di samping genangan darah, ada cetakan sepatu Kohei. Kebetulan sepatu Cats itu hilang. Selanjutnya, ada darah di bagasinya. Percikan darah juga ditemukan pada wastafel dan cangkir. Semua bukti sudah jelas. Polisi tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang harus dicurigai. Tetapi karena darahnya sedikit, butuh waktu untuk mendeteksi DNA. Polisi belum bisa menangkap Kohei. Kohei hanya harus melapor secara rutin. Ia lalu pulang ke rumah dan melihat berita buruk lainnya. Tetangganya tiba-tiba menyampaikan berita. Dia mengatakan pernikahan mereka sudah berantakan. Kohei itu selingkuh, dan Maria sudah lama tahu. Mendengar ini, Kohei marah. Kohei lalu merasa dikejar waktu. Motif sebenarnya sudah diketahui. Ia sangat panik. Ana lalu menyuruhnya untuk membuang anggur beracun itu. Jika anggur itu ditemukan oleh polisi, ia sudah pasti dipenjara dan tidak bisa menghindar. Setelah itu, Kohei pergi ke detektif swasta. Detektif itu adalah saudara ipar Maria. Kohei memintanya menemukan istrinya. Tiba-tiba, detektif memberitahu Kohei, saat dia datang ke sini, ada seseorang yang mengikutinya. Kohei lalu melihat keluar. Ia pernah melihat orang itu. Kohei lalu bergegas mengejarnya. Akhirnya dia tertangkap. Kohei lalu menanyai pria itu, apakah dia penculik istrinya? Ternyata dia adiknya Maria. Bukan saja dia tidak bersalah. Ia lalu berteriak pada Kohei, kakaknya tahu tentang perselingkuhanmu. Semua orang tahu Kohei orang jahat. Orang seperti Kohei tidak pantas memiliki Maria. Kohei mengira perselingkuhannya aman. Namun, ia tidak menyangka Maria tahu. Maria membenci dirinya sejak itu. Namun ia masih bertahan demi cintanya. Mendengar itu semua, Kohei tertegun dan berpikir. Ia lalu teringat kampung halamannya. Dan Maria juga menyimpan sesuatu. Kohei bergegas ke kampung halamannya. Ibunya jatuh sakit. Adiknya malu akan kasus kakaknya. Kohei bingung. Keluarganya malah tidak mendukung Kohei dan berbalik mendukung Maria. Adik Kohei tahu, Maria wanita baik. Ia pernah merawat ibu mereka dan mengingat ulang tahun keluarganya. Ia juga membantu dalam bisnis keluarga.
Kohei merasa tertampar. Kemudian, keponakannya memberi Kohei kunci. Katanya itu dari Maria. Kohei lalu membuka laci dan menemukan resep di dalamnya, berisikan masakan favorit istrinya. Bahkan komentarnya ditulis secara detail. Tiba-tiba Kohei merasa sedih. Ia merasa bersalah. Ternyata nuraninya masih ada. Selama ini Maria sangat baik kepadanya. Namun Kohei malah ingin membunuhnya. Ia teringat masa lalu bersama Maria. Kohei berlutut dan menangis. Namun belum sempat tangisnya selesai, polisi datang untuk menangkap Kohei. Karena hasil tes menunjukkan darah di bagasi mobilnya milik Maria. Kohei dicurigai membunuh istrinya. Namun, ia menolak dijemput polisi. Mereka sempat bertikai. Tiba-tiba surat dari penculik tiba. Ada kaset dan catatan si penculik. Tertulis di catatan untuk menyiapkan uang 200 juta yang tidak diregistrasi. Kohei akan melakukan transaksi sendirian. Melihat Maria yang ketakutan, hatinya hancur. Tinggal 10 jam lagi. 200 juta yen harus ia dapatkan. Ia bingung bagaimana melakukannya. Kohei lalu berlari menuju reporter. Dia menghadap kamera dan membuat permintaan. Ia butuh uang yang tidak beregistrasi dan memohon untuk menukar uangnya. Ia serius. Lanjut, keesokan harinya, mereka mengantri untuk menukar uangnya. Uang tebusan akhirnya terkumpul. Kohei membawa uang itu, tapi penculiknya sangat cerdas. Ia terus mengubah titik kumpul. Kohei kelelahan berkeliling membawa uang itu. Akhirnya tepat di seberang sungai, penculik menggunakan drone untuk mengambil tebusan. Polisi lalu mengikuti drone tersebut. Saat mereka menemukan titik pendaratan dan menunggu penculiknya muncul, kakek ini mendatangi uang tersebut. Polisi segera menangkap kakek itu. Ternyata ia bukanlah pelakunya, dan uangnya tidak ada di tas, melainkan koran. Polisi telah tertipu. Mereka lalu menanyai Kohei. Ternyata si penculik memintanya mengganti tas dan tidak memberitahu polisi. Kalau tidak, Maria akan mati. Kasus ini membuat polisi frustasi. Mereka lalu menerima kabar seseorang memberitahukan ada racun dalam anggurnya. Kasus ini menemui titik terang. Polisi segera memeriksa koleksi anggur Kohei dan menemukan botol anggur berwarna merah. Polisi memberitahu Kohei, jika ditemukan racun dalam anggur tersebut, maka Kohei adalah pembunuhnya. Kohei diam saja. Ia masih menunggu Maria dibebaskan karena uang tebusan sudah diberikan. Dia memohon kepada polisi memberinya waktu. Biarkan dia menunggu istrinya pulang. Namun, sampai jam 2 pagi, istrinya belum kembali. Kohei berpikir istrinya terbunuh. Karena frustasi, ia lalu gantung diri. Untungnya, polisi tiba tepat waktu dan menyelamatkan Kohei. Polisi berkata bahwa Maria sudah selamat. Kohei bahagia mendengarnya. Dia awalnya ingin membunuh istrinya. Namun ia bahagia istrinya masih hidup. Tentu saja dia tidak tahu semua hal ini sebenarnya rencana istrinya. Dari sini, Anda mungkin berpikir ceritanya berakhir. Tidak, ini baru awalnya saja. Drama wanita yang menyiksa suaminya dimulai. Dalam episode berikutnya, Maria menampakkan kepintarannya menjebak Kohei dan caranya mendapat kepercayaan. Rencananya tidak mudah ditebak. Selesai sudah video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.